Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada? Tidak. Masuk semua ya? Ya. Baik, alhamdulillah. Patut kita syukuri atas nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa belajar pada pagi hari ini di kelas ini. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu akan menjelaskan tentang bab yang akan kita bahas dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita akan mulai membahas mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti anak-anak diharapkan dapat menghayati adab-adab membaca Al-Quran dan berdoa, kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan menerangkan sedikit mengenai yang pertama, yaitu adab membaca Al-Quran. Kira-kira di sini ada yang tahu tidak adab dalam baca Al-Quran? Bisa angkat tangan? Oke, Mbak Alia silahkan. Apa kira-kira salah satu adab dalam baca Al-Quran? Ikhlas. Ikhlas. Ya, betul sekali. Yang pertama yaitu ikhlas. Berarti ini sama saja dengan niat. Ya, niat ikhlas karena Allah. Yang pertama yaitu niat ikhlas. Bagus sekali. Nah, kemudian yang kedua yaitu tartil. Kemudian yang ketiga yaitu khusyuk. Dan jangan lupa bersuci. Oh iya, sebelum tartil ini bisa kita tambahkan doa mohon perlindungan ya. Baik, yang pertama yaitu niat ikhlas. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita niatkan dalam hati yaitu untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalam-kalamnya yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yaitu doa memohon perlindungan. Nah, ini ada dalam, dibuka sekarang LKS-nya pada halaman 57. Dan di situ diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98 yang bunyinya seperti ini. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, ayo Mbak Fatimah tolong dibacakan artinya. Ayat 98. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, jadi di situ ya ayatnya adalah surat An-Nahl ayat 98. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita memohon perlindungan kepada Allah terlebih dahulu sehingga dalam baca Al-Quran dapat lebih tenang dan khusyuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu tartil. Tartil ini jadi kita membacanya sesuai dengan kaidah dan pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sehingga dengan tartil kita dapat khusyuk dalam membaca Al-Quran. Kita dapat memahami artinya, kita dapat merasakan bacaan kita sehingga bacaan itu bisa masuk ke dalam hati. Nah, jangan lupa untuk bersuci, karena kan kita ingin berinteraksi dengan Allah membaca Al-Quran, jadi harus dalam keadaan yang bersih seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adab dalam berdoa anak-anak. Di sini siapa yang tahu salah satu adab dalam berdoa? Mungkin bisa Mbak Tia? Basmalah. Apa tadi? Tidak apa-apa. Basmalah. Iya, basmalah. Tidak apa-apa, tidak usah ketawa. Gak apa-apa. Ya, basmalah betul. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, namun sebelum bismillah bisa kita awali juga dengan niat ikhlas ini. Sebelum membaca basmalah untuk mengawali berdoa, kita
niatkan ikhlas berdoa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat ikhlas ya. Niat ikhlas. Nah, kemudian ini pujian kepada Allah dan Rasul. Kita awali dengan pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, bisa diawali dengan bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian kita bisa menyebutkan Asmaul Husna, kemudian memberikan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu khusyuk. Kemudian sabar. Nah, khusyuk ini kita berdoa dengan hati yang tulus dan juga meresapi apa yang kita panjatkan kepada Allah, sehingga dalam berdoa kita bisa khusyuk. Kemudian sabar. Nah, dalam berdoa kita harus menjaga sikap sabar dalam hati, karena tidak semua doa ini langsung dikabulkan. Waktunya ini hanya Allah yang tahu. Kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita, seperti itu. Nah, oke. Bisa diperhatikan anak-anak sampai di sini. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas sampai sejauh ini? Tidak. Masih aman ya? Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan contoh ya. Mengapa kita harus ikhlas, Bu, dalam membaca Al-Quran dan juga berdoa? Mengapa kita juga harus khusyuk, harus bersuci seperti itu? Nah, jadi anak-anak, ketika kita ingin membaca Al-Quran dan berdoa, ini kan interaksi antara kita dan siapa? Dalam membaca Al-Quran dan juga berdoa, kita berinteraksi dengan Allah. Ya, dengan Allah. Maka dari itu kita harus niat ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita harus khusyuk? Karena kekhusyuan ini akan mendatangkan keberkahan dan akan membuat kita lebih merasakan dalam membaca Al-Quran dan berdoa itu. Kemudian bersuci. Nah, mengapa kita harus bersuci? Namanya juga tadi apa? Niat ikhlas karena Allah. Berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Misalnya seperti ini, kita ingin bertemu dengan teman-teman dan juga bu guru ketika ingin berangkat bersekolah. Pasti kalian mandi dulu kan? Iya. Ya, kemudian siap-siap dandan yang rapi, dalam keadaan bersih, kemudian seperti itu. Nah, apalagi dalam berinteraksi dengan Allah. Nah, kita harus dalam keadaan yang suci dan bersih, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, Ibu yang akan bertanya ya. Satu pertanyaan. Nah, mengapa ketika berdoa kita harus sabar? Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Mengapa dalam berdoa kita harus sabar? Karena tidak langsung dikabulkan. Apa? Bisa angkat tangan dulu? Saya Ya, namanya Mbak Fatimah. Ya, Mbak Fatimah lagi. Oke, tadi apa Mbak Fatimah, bisa diulangi? Mengapa ketika kita berdoa kita harus sabar? Karena tidak langsung dikabulkan. Ya, dengan kesadaran bahwa dalam berdoa tidak langsung semuanya dikabulkan, seperti itu anak-anak. Nah, mungkin ketika kita berdoa nih, kita sedang butuh sekali. Ya Allah, hamba butuh uang, seperti itu. Tapi tidak langsung dikabulkan. Nah, maka kita harus bersabar. Mungkin 2 hari lagi, atau seminggu lagi, atau 1 bulan lagi baru dikabulkan. Nah, itu untuk melatih kesabaran kita dan keyakinan kita kepada Allah. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompoknya sudah ini ya, Ibu bagi
tetap sama seperti yang minggu lalu, kalian bisa berkumpul bersama kelompok kalian masing-masing mulai dari sekarang. Ya. Mohon dibuka halaman 60, pada halaman 60. Dan di situ ada tugasnya. Ya, sudah? On. Ya. Oke, sekarang anak-anak bisa berdiskusi terlebih dahulu mengenai materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Ibu akan tunggu nanti sekitar 10 menit tugasnya, hasil diskusinya bisa dikumpulkan ya. Ya. Oke. Oke, sudah 10 menit ya ini waktunya. Kan anak bisa disimpan terlebih dahulu. Ibu akan menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini, nanti bisa dikumpulkan ke depan ya setelah pelajaran ini selesai. Ya. Nah, jadi dalam adab membaca Al-Quran dan berdoa tadi ada yang pertama, ayo kita bareng-bareng. Yang pertama dalam baca Al-Quran, yang pertama harus niat ikhlas. Kemudian doa, memohon perlindungan. ya. Kemudian tartil itu artinya apa? Pelan. Kemudian selanjutnya Khusyuk dan suci bersuci, karena kita akan berinteraksi dengan Allah. Ya. Kemudian dalam berdoa yang pertama juga apa tadi? Niat ikhlas. Kemudian pujian kepada Allah dan Rasul. Kemudian khusyuk dan sabar. Setelah berdoa harus bersabar, seperti itu. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Masya Allah, hebat sekali ya, kalian sudah berani untuk mengungkapkan pendapat. Nah, jika ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang. Apakah ada? Tidak. Masih belum ya? Mungkin masih pada malu-malu ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan karena kalian malu, kalian bisa WhatsApp Ibu ya. Nomornya ada di grup kelas. Oke. Jadi nanti tugasnya yang hasil diskusi itu bisa dikumpulkan ke Ibu, dan juga nanti Ibu akan mengirimkan Google Form. Jadi nanti akan ada soal terkait dengan pelajaran pada pagi hari ini mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa. Seperti itu Ibu akhiri. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar dan juga tetap rajin membaca Al-Quran dan berdoa serta memperhatikan adabnya. Karena dengan ikhlas dalam baca Al-Quran dan berdoa, insya Allah akan membuat hidup kita lebih tenang, seperti itu insya Allah. Baik Ibu akhiri. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi